Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sehatnya? Sehat Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita ibadah dulu. Christina sama Mary boleh bawa surat kita. Kita bagaimana? Betapa kita tidak bersyukur. 1, 2, 3 ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita satu di dalam doa. Kami kembali mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kami dan diri. Kami masuk ke dalam kami mengucapkan kami. Mari kegiatan ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Untuk dalam anakmu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ya Mary. Ya udah baik. Ibu makan dulu ya. Tadi Mary, Beauty, Tessa, Yuika, Ada Bu. Angelina Pasaribu, Christina Penjahitan, Natalia Purba, Melia Kolon, Ada Bu. Oke, berarti hanya semua ya. Iya Bu. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini itu yang pertama, peserta didik ikut serta melestarikan alam dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, peserta didik mampu mengikuti panggilan hidup sebagai agen pelestari lingkungan hidup. Ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk kerusakan alam. Lalu, peserta didik mampu menjelaskan cara melestarikan alam. Lalu yang terakhir itu, peserta didik mampu membuat video cara melestarikan alam. Nah, apa yang ada di benakmu ketika mengenal kerusakan alam? Lalu, apa itu kerusakan alam? Yang terakhir, mengapa kita tidak boleh merusak alam? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang bencana alam. Berbagai bencana yang melanda Indonesia akhir ini sungguh memprihatinkan. Berbagai korban akibat gempa bumi, banjir, longsor, dan merosotnya tanah ke dalam bumi membuat manusia harus dengan jeli memperhatikan bahwa alam membutuhkan perhatian yang besar. Nah, bencana dapat terjadi karena beberapa sebab. Ada yang disebabkan oleh guncangan alam yang berlangsung secara alamiah, misalnya itu seperti tsunami. Lalu ada yang disebabkan oleh tak terjaganya keseimbangan alam secara akibat tindakan manusia yang melakukan perubahan terhadap alam secara tak terkendali dan tidak melakukan perbaikan kembali setelahnya. Tentu saja kondisi demikian memprihatinkan dan mengkhawatirkan. Nah, contohnya ini seperti itu, membuang sampah sembarangan. Adi bisa buang sampah ke tempatnya atau nanti ya boleh ya? Oke. Pada dasarnya, manusia dan alam memiliki kesatuan yang tak terpisahkan. Manusia hidup dari alam dan alam seharusnya dirawat dan dikendalikan oleh manusia. Dalam situasi ini, manusia dan alam sebenarnya saling bergantung, saling mempengaruhi dan saling membutuhkan. Nah, salah satu wujud kerusakan alam kerusakan lingkungan adalah karena eksploitasi alam memberi sumbangan yang sangat besar. Eksploitasi sumber daya alam seperti minyak, gas bumi, dan batu bara. Nah,
Melalui proses penambangan adalah bentuk kerusakan yang sangat serius. Proses penambangan tersebut berdampak pada pencemaran lingkungan seperti sungai yang dicemari limbah kimia. Sementara di satu sisi bentuk yang kecil dan sederhana pun dilakukan umat manusia dengan limbah rumah tangga seperti sampah plastik dan berbagai sampah lainnya yang dibuang secara sembarangan mungkin ke sungai, sehingga itu menimbulkan pencemaran baik sungai sendiri maupun di muara. Dampaknya, laut menjadi kotor dan juga laut pun tercemari. Setelah tercemari, hasil laut pun menjadi kotor dan tidak bisa dikonsumsi dengan baik dan sehat. Nah, menghadapi situasi demikian, hal apakah yang harus manusia lakukan? Tentu saja yang pertama sekali harus manusia lakukan adalah menghargai karya cipta Tuhan berupa bumi dan segala isinya. Perintah Tuhan kepada manusia adalah agar manusia melakukan tanggung jawabnya terhadap bumi ciptaannya ini. Dalam konteks ini, manusia bertanggung jawab untuk menjaga agar lingkungan tidak rusak, merawatnya secara benar. Nah, sedikitnya tidak membuang sampah sembarangan yang seperti tadi ya, Di. Nah, Alkitab yang digunakan pada materi hari ini itu tertulis pada Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Sebagaimana diketahui, ini adalah bagian awal dari kisah penciptaan yang dikisahkan Alkitab. Dalam narasi tersebut digambarkan bahwa sejak awal bumi belum terbentuk dan kosong. Nah, dari pernyataan tersebut perlu kita pahami bahwa sejak awal Tuhan telah menciptakan alam semesta ini dari tujuan yang baik dan tertata. Ini berdampak pada konsekuensi penghuni alam, yakni turut bertanggung jawab untuk memelihara dan merawatnya, sehingga karya Allah ini akan tetap tertata rapi dan menghasilkan buah yang baik. Untuk Mary bisa dibaca Kejadian 1 ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah kamu jadikan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Oke. Nah, manusia itu harus membuat bumi itu tetap terawat dengan baik demi milik manusia itu sendiri ya. Baik. Mungkin kita pasti sudah ngantuk ya. Apalagi melihat tadi si Reza juga sudah ngantuk ya. Kita dapat ice breaking dulu ya. Boleh berdiri dulu? Boleh berdiri ya semuanya ya. Mungkin aku tadi udah. Oke. Sini ibu punya ice breaking ya, suatu game. Nah, di sini ada clue-nya. Kalau apel duduk, kalau anggur berdiri, kalau jeruk lari tempat. Boleh? Lari dulu. Cepat ya. Kita berdiri. Apel duduk, anggur berdiri, jeruk lari tempat. Sudah? Sudah paham? Boleh kita mulai? Apel duduk, anggur berdiri, jeruk lari tempat. Oke? Kita mulai ya. Belajar pada lari di tempat. Nggak boleh ya, nggak boleh bantuin, nggak boleh. Kita mulai ya. Kita mulai ya. SD ya, ini udah SMA kita ya. Boleh berantakan pakai ini lagi ya. Oke, kita mulai ya. Apa? Anggur, jeruk, apel, anggur, jeruk, anggur. Oke, kita ulangi lagi ya. Anggur, apel, jeruk, anggur, apel, anggur, apel, anggur, jeruk, apel. Oke, terus makan. Nah,
ibu punya satu video, disimak ya. Oke, di sini ibu punya pertanyaan terkait video itu ya. Setelah kalian menyimak video tentang kerusakan alam yang terjadi, selaku kita merupakan ciptaan Tuhan, kita tentunya harus menjaga alam supaya tetap indah kan? Nah, bagaimana cara kita supaya kerusakan alam bisa berkurang? Supaya bisa? Oke, Natalia bisa jawab. Tidak ada kalau banyak jadi solusinya Bu, kita membuang sampah sembarangan Bu. Untuk tidak membuang sampah sembarangan Bu. Tidak membuang sampah sembarangan Bu. Terus menanam pohon Bu untuk melakukan penghijauan. Terus Bu, seperti tadi kita lihat Bu, banyak makhluk hidup di perairan dia tercemar karena sampah-sampah. Jadi jika kita melihat sampah, kita harus mengambilnya Bu. Selanjutnya Bu, supaya lingkungan kita tetap bersih dan asri dan terbebas dari polusi udara, kita Bu harus melakukan daur ulang sampah Bu. Contohnya kita lihat mendaur ulang sampah menjadi kerajinan tangan Bu, seperti itu. Iya. Terima kasih Natalia, ya betul sekali ya. Cara kita itu membuang sampah pada tempatnya, lalu menanam pohonan. Kalau misalnya ada penebangan, jangan ditebang secara berlebihan, dan ketika setelah ditebang bisa ya ditanam kembali, dan juga sampah itu bisa juga sebagian yang bisa didaur ulang ya. Terima kasih ya Natalia. Iya Bu. Oke, di sini ibu punya tugas sedikit ya. Oke, di sini kan tuliskan nama kalian,
Lalu perhatikan kolom di bawah ini dan berilah tanda centang pada kolom yang sesuai dengan cerminan Anda yang melestarikan alam. Nah, contohnya itu yang pertama, saya membuang sampah pada tempatnya. Kalau kalian merasa selalu membuang sampah pada tempatnya, bisa diberikan centang pada selalu ya. Begitu juga selanjutnya. Nah, Ibu tunggu bisa 5 menit. Ya Bu. Oke. Silahkan dikerjakan ya. Sudah anak-anak? Sudah Bu. Boleh dikumpul ya ke depannya. Tidak dulu ya. Oke, banyak ya yang membuat centang selalu ya. Ditingkatkan ya anak-anak. Nah, di sini Ibu juga punya tugas kelompok. Kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok membuat video bagaimana cara melestarikan alam. Dibuat ya semenarik dan sekreatif mungkin. Lalu bisa di-upload ke channel YouTube-nya masing-masing. Dan nanti bisa perwakilan kelompoknya itu mengirim link ke YouTube grup kita ya. Nah, terakhir itu Ibu kasih waktunya 4 hari, boleh bisa? Bisa Bu. Cepat kali ya. Jadi kalian maunya kapan? Minggu depan minggu. Oh, berarti minggu depan ya. Tapi Ibu maunya linknya itu dikirim sehari sebelum pembelajaran. Hari ini Rabu, berarti Selasa depan terakhir ya di ya. Ya Bu. Oke. Kalau untuk kelompoknya itu dia kasih mengikutinya ini dibagi dengan 2 kelompok ya. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini, manusia dan alam memiliki hubungan yang sangat erat dan saling bergantung. Namun, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab telah menyebabkan bencana alam yang memprihatinkan. Nah, oleh karena itu, manusia harus menghargai karya cipta Tuhan dan melakukan tanggung jawabnya terhadap bumi dengan menjaga agar lingkungan tidak rusak, merawatnya secara benar dan melakukan pemulihan terhadap alam. Dengan demikian, manusia dapat membuat bumi tetap terawat dengan baik dan kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Seperti yang dikatakan tadi, kita harus menjaga lingkungan tetap bersih, jangan buang sampah sembarangan ya. Oke. Nah, cukup sekianlah materi kita kali ini. Untuk di materi kita pertemuan selanjutnya itu topiknya adalah tanggung jawab manusia terhadap alam yang tertulis berkaitan dengan Alkitab. Kejadian 2 ayat 15. Silakan belajar ya anak-anak. Ya Bu. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita, Ibu sendiri yang membawakan ya. Mari kita berdoa, kita selesaikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat dan cinta kasih-Mu yang mempertemukan kami bersama. Tuhan Yesus, saat ini kami sudah selesai mendorong proses pembelajaran kami. Tuhan Yesus, kiranya apa yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, besok kami berdua, mulai itu agar kami naik di kami. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Terima kasih ya.
Amin.